Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kesempatan pagi hari berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua derajat nikmat iman Islam. Alhamdulillah, nikmat itu dibaluri dengan nikmat kesehatan, kesempatan. Pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, bertemu, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu di tempat yang terbaik dan bersama orang baik. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menambah catatan jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bin salam yang saya sampaikan berjungan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Badan Dewan Syariah dan Pembina Masjid Al-Qubah Timah, beserta seluruh pengurus Masjid Al-Qubah Timah yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan apa yang kita schedule-kan, Bapak Dr. Haji Muzamil Yusuf MSI ya. Beliau adalah salah satu anggota DPR RI yang ada di Indonesia. Ya. Saya punya kakak kemarin, beliau anaknya sekolah di Yordan. Dan waktu beliau jadi anggota DPR RI, tahun berapa itu ya, ada fotonya. Ternyata Pak Haji Muzamil Yusuf ini yang mengalungkan atau memberikan sertifikatnya, ada. Ya, alhamdulillah Pak Haji Gofardin sekarang beliau jadi salah satu komisaris di salah satu bank di Pangkal Pinang. Alhamdulillah hadir juga tengah kita Pak Dr. Zaril ya, luar biasa, anggota Dewan DPR di Provinsi Bangka Belitung, Pak Arnadi, kemudian jalan kepengurusan Partai dan Sejahtera. Alhamdulillah hari ini hadir. Ini bukan secara kebetulan, memang sengaja kita schedulekan oleh sahabat saya, Ustadz Jaya Jailani. Memang sesuai dengan jadwalnya pagi ini saya yang isi kajian subuh. Jadi karena memang jadwal saya silakan sepenuh sahnya. Karena apa? Karena memang Masjid Al-Qubah Timah ini Pak Ustadz, bahwa Masjid Al-Qubah Timah ini setiap hari ada kajian setelah subuh. Alhamdulillah masjid ini tengah-tengah kota, yang masjid ini dibangun sejak tahun 2023. Jadi telah diresmikan sejak 10 November tahun 2023. Berarti belum genap 3 tahun. Jadi mari kita semua berikhtiar melaksanakan kegiatan budiah Masjid Al-Qubah Timah ini, kemudian membangun interaksi sosial yang baik. Kemudian mari kita semua menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban ya. Menjadikan masjid ini tempat kita untuk melaksanakan aktivitas budiah yang baik, terutama menyangkut masalah hubungan sosial, ekonomi umat dan sebagainya. Dan insya Allah di akhir bulan ini kita juga Masjid Al-Qubah Timah bersama dengan Bank Indonesia akan melaksanakan bedah ekonomi syariah ya. Insyaallah di bulan ini juga 24 ya, insyaallah kita laksanakan Masjid Al-Qubah Timah, dan ini sudah tahun kedua, dan mudah-mudahan ini menjadikan Bangka Belitung ini sesuai dengan kaidah syariahnya, melaksanakan ekonomi umat itu secara syariah. Bentuk ikhtiar kita dari Masjid Al-Qubah Timah ini membangun ekonomi umat yang baik, insyaallah. Mari kita mulai semuanya dari masjid ini. Demikian yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang kita lakukan hari ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami ucapkan selamat datang di negeri serumpun sebalai kepada Bapak Dr. Haji Muzamil Yusuf MSI di Masjid Al-Qubah Timah, dan di umumnya di masyarakat kota Pangkal Pinang dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya. Demikian saya sampaikan, semoga kajian subuh beliau pagi hari ini kami sampaikan kajian spesial, memang benar spesial, dan menjadikan kita semua tertata dengan baik. Dan demikian saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah Masjid Qubah Timah Kota Pangkal Pinang yang saya hormati, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kepada kita pada usia kita pada subuh hari ini kita memulai hari kita dengan kebaikan. Alhamdulillah, Allah bangunkan kita dengan kesehatan, sama-sama bisa datang ke rumah Allah, satu masjid yang ikonik yang saya dari luar, Masya Allah ini indah sekali. Semoga keindahan masjid ini juga akan menjadi keindahan kaum muslimin muslimat di kota Pangkal Pinang ini dengan semangat ibadahnya, semangat ukhuwahnya yang dibuktikan pada subuh kali ini, dan ternyata selalu ada kajian subuh di masjid ini. Jazakumullah khairan jazak pada seluruh pengurus masjid, seluruh jamaah yang terus memakmurkan masjid ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai hari ini dengan kumandang azan yang barusan tadi kita dengar. Kumandang azan yang dalam perjalanan waktu matahari berputar akan terus kalau diikuti berjalan tidak henti dari seluruh pelosok bumi Allah. Bahkan di bagian lain mungkin dia sedang salat isya, salat asar, karena perbedaan waktu itu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah azan yang kita dengar itu dibandingkan dengan kerja terbaik sebuah negara manapun kita ambil, atau kerja terbaik sebuah perusahaan manapun yang kita ambil di dunia ini, atau kerja terbaik seorang manusia yang hidup saat ini, trainer terbaik manapun di dunia, mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh dinul Islam. Mereka tidak bisa melakukan apa yang saya maksud. Seluruh negara di dunia, seluruh perusahaan terbaik di dunia, seluruh trainer terbaik di dunia, dia ingin mensugestikan, dia ingin menyampaikan pesan kesuksesan, kebahagiaan hidup kepada baik rakyatnya dalam konteks negara, baik pegawainya dalam konteks perusahaan, baik pengikutnya dalam konteks trainer. Mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh dinul Islam. Dalam 24 jam, dinul Islam ini mensugestikan kepada seluruh pengikutnya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada kemenangan. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kepada kemenangan. Di dalam qomat pun diulang lagi. Yang tidak bisa akan dilakukan dalam 24 jam. Musim dingin, musim panas, salju, pecaklik. Tidak ada sebuah negara yang bisa mempaketkan pesan kesuksesan terekam, terkonsolidasi dalam 24 jam 5 kali, dan dalam satu pesannya 2 kali dalam setiap azan. Kecuali dinul Islam. Tidak ada sebuah negara yang bisa melakukan itu. Program itu tidak bisa berlangsung, tidak pernah terhenti. Dan tidak ada perusahaan pun yang bisa menyetel pun. Dia pun setel pun kaset tidak bisa. Subuh dia sudah setel, tidak. Isya, maghrib dia bisa setel itu, tidak bisa. Seorang trainer pun yang paling hebat pun tidak bisa. Dia melakukan untuk dirinya pun mensugestikan bahwa marilah kita menuju kepada kemenangan. Yang bisa memformat itu hanya dinullah, dinul Islam.
berkumandang. Ya. Dan dalam rentakan waktu, kalau bumi ini terus diukur, tidak henti sesungguhnya azan demi azan itu. Itulah fitrah dinul Islam. Ya. Itulah fitrah dinul Islam. Itulah fitrah seluruh pengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak beliau dengan semaksimal, seoptimal yang bisa dilakukan. Ketika dirinya mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semaksimal, seoptimal yang bisa dilakukan, dengan kecintaan melebihi siapapun, melebihi orang tuanya sekalipun. Ketika dia bisa melakukan itu, sesungguhnya dia telah mengikuti satu program kesuksesan yang diagendakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjadi paket sugesti. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan dalam satu kalam hikmahnya. Orang beriman tidak mengatakan, "Ya Allah, aku punya persoalan yang sangat besar." Dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan kepada masalah yang dihadapi, "Wahai setiap masalah, aku punya Tuhan yang maha besar." Maka setiap masalah menjadi kecil. Jadi dalam alam hikmahnya Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi bagi orang beriman ketika masalah itu datang, dia tidak mengadu kepada Allah, "Ya Allah, saya punya persoalan yang sangat besar, maha besar," yang tidak. Ketika persoalan itu menantang dirinya, mengganggu dirinya, dia jawab, "Wahai masalah, tahu kau? Aku punya Tuhan yang maha besar. Kau tidak akan lebih besar daripada Tuhanku." Maka masalah itu menjadi kecil, dan psikologi kemampuan menyelesaikan masalah itu menjadi besar. Dia tidak dirundung masalah, tapi masalah itu dirundung oleh kekuatan Allah yang maha besar yang bisa menyelesaikannya. Ini psikologi kesuksesan yang luar biasa. Ketika manusia melihat segala tantangan hidup, persoalan hidup, apa saja dihadapi dengan sikap Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mensaksikan hanya Tuhan Allah lah yang dia sembah. Dia tidak punya sesembahan lain. Tidak harta, tidak jabatan, tidak teman, tidak istri, tidak anak, tidak kekasih. Dia menyembah Allah yang maha besar tadi. Karena Allah maha besar, dia sembah Allah dengan segala kemahakuasaannya. Itulah tauhid yang tertinggi yang membuat manusia melihat permasalahan itu menjadi dalam genggaman Allah. Dirinya pun dalam genggaman Allah. Semua milik Allah. Sehingga dia tidak pernah memiliki istrinya, anaknya, jabatannya, hartanya. Kenapa? Jangankan istri, anak, jabatan, dirinya pun milik Allah. Bagaimana dia bisa memiliki yang lain? Tauhidul ibadah. Dan azan menyambung dengan tauhidul uswah. Satunya ibadah kepada Allah dan satunya keteladanan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tauhidul uswah, maka ada periode dalam hidup kita, periode jatuh cinta kepada baginda Muhammad. Harus ada periode dalam hidup kita jatuh cinta kepada manusia yang terbaik sepanjang zaman, dan harus kita muliakan dari siapapun, termasuk terhadap diri kita sendiri. Ketika Umar bin Khattab mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
engkau orang yang paling aku cintai setelah diriku dan keluargaku. Kata Rasulullah, belum ya Umar, belum sampai imanmu ya semua. Umar beralat, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah dari segala pun setelah aku cintai diriku. Belum ya Umar, belum sampai derajat kesempurnaan imanmu kalau masih begitu. Umar mau lagi, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun, termasuk dari diriku sendiri pada makhluk Allah ini. Benar ya, itulah yang benar. Jadi jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita harus sampai pada derajat kecintaan itu. Ya. Kalau belum kita sampai pada derajat kecintaan itu, maulid-maulid Nabi berjalan, kita belum sampai pada kesempurnaan iman yang telah Rasulullah ajarkan kepada sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq, pengikut baginda Muhammad. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini 10 sahabat Nabi yang masuk surga, orang terbaiknya adalah Abu Bakar Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Uthman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib, sesuai urutan dari 4 khalifah. Ya. Kita harus diri kita, keluarga kita, anak-anak kita didik sampai jatuh cinta. Ketika mereka jatuh cinta, maka gonjang-ganjing dunia, perbuatan atraksi manusia di dunia tidak lebih memikat daripada atraksi perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Godaan-godaan manusia tidak lebih hebat. Godaan daya tarik baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran azan kita. Hayya 'alas salah. As-salatu imaduddin, tiang agama, pilar agama. Menjadi pilar hidup kita. Pengabdian tertinggi kita dalam 5 kali dalam sehari. Sujud kening kita, posisi terendah kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itulah orang yang akan menggapai hayya 'alal falah. Dia akan menang. Dia akan menang dalam level apa? Pribadinya. Pertama, ibda' bi nafsik. Pribadinya duluan, selamat. Ketika pribadi-pribadi yang selamat itu berumah tangga, suami orang baik, istrinya orang baik, keluarganya akan selamat. Keluarganya akan hayya 'alal falah, akan menuju kepada kemenangan. Ketika orang-orang baik itu berhimpun dalam masjid, dalam organisasi, dalam syarikat, dalam kebersamaan, maka mereka juga akan menjadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang sukses. Siapa? Mereka berhimpun. Yad'una ilal khair, bersepakat untuk menyeru kepada din Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, perkumpulan mereka untuk memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, untuk mencegah yang munkar. Dan mereka itu adalah wa ulaikumul muflihun. Itulah hayya 'alal falah, kebersamaan kita. Ketika komunitas-komunitas itu berkumpul membangun sebuah masyarakat, negara, lalu mereka bisa memunculkan di sebuah negara itu, di sebuah masyarakat, di sebuah provinsi, kabupaten, kota, terus ke negara itu, didominasi oleh amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan mewujudkannya dalam level yang lebih besar. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi atau negara. Itulah sebabnya maka Allah menyebutkan
perjuangan Rasulullah dan para sahabat itu menjadi surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, ditampilkan linnas, bukan lil muslimin, lil mu'minin, linnas. Kualitasnya sudah olimpiade dunia, mengalahkan kualitas manusia sedunia. Ukhrijat linnas. Apa? Mereka bisa mengalahkan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka menguasai dalam kehidupan kemanusiaan pada waktu itu dengan ma'ruf, hal-hal kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa ula ta'muruna bil munkar wa tu'minuna billah. Karena mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutnya ukhrijat linnas. Ayatnya turun. Belum terjadi dalam kekhilafan dunia. Rasul masih hidup, ayat itu turun. Surat An-Nur ayat 55, 24, 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah janjikan kepada orang beriman di antara kalian dan orang yang beramal saleh, kami akan jadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana janji kami kepada umat-umat terdahulu. Ayat itu turun, Rasul masih hidup, belum terjadi kekhilafan di muka bumi. Tapi maha benar Allah terwujud. Kemudian setelah Rasulullah menjalankan misinya 23 tahun, ditambah 29 tahun Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah dan seterusnya, Bani Abbasiyah. Dalam rentangan Rasul dan 4 khalifah saja, Islam telah menyebar ke 16 negara yang hari ini ada. Saudi Arabia dan sekitar negaranya, sampai ke Mesir, sampai ke Iran, Irak, Azerbaijan, Afghanistan, 16 negara sekarang. Ayatnya turun, belum terjadi. Tapi 4 khalifah saja sudah 16 negara yang saat ini ada, itulah kekuasaan khalifah. Maha benar Allah dengan segala firman. Kemenangan telah Allah tunjukkan. Itulah fitrah umat baginda Muhammad yang tidak akan pernah selesai terus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan ayat kuntum khairu ummah ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata sahabat Umar, itu ayat terus berlaku kepada siapa? Kepada komunitas mukminin yang terus menjalankan itu sampai akhir zaman. Jadi janji kemenangan itu masih pada diri kita. Persoalannya kita mau tidak mewujudkannya dalam level pribadi kita. Mau tidak mewujudkannya dalam level keluarga kita. Mau tidak mewujudkan dalam level komunitas-komunitas organisasi kita. Yayasan kita, perkumpulan kita. Mau tidak mewujudkan dalam level lebih luas kenegaraan kita. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, atau negara. Bahkan rahmatan lil alamin. Mewujudkannya dalam konteks global. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Inilah manusia yang Allah puji, yang tidak ada dalam bentuk pujian lisan saja di dunia ini. Tidak ada manusia yang lebih banyak disebut kecuali baginda Muhammad. Lisan saja.
manusia kafir atau non-muslim bersaing ingin menjemput satu nama yang lebih dari baginda Muhammad, tidak ada yang bisa lebih. Karena nama itu berkumandang di seluruh dunia. Bahkan nama itu berkumandang dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nama kedua yang terbanyak di muka bumi ini adalah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Yang sangat terkenal dengan ujian ketauhidannya. Jadi, marilah kita kembali kepada resep. Air di tas. Ada air minum. Mohon maaf, saya agak batuk jadi. Marilah kita kembali kepada resep kemenangan yang sudah kita miliki. Tidak perlu mencari resep manapun. Jangan pernah datang ke toko buku cari buku sukses dunia akhirat. Mencontoh siapapun kecuali kita balik kepada Quran. Kita balik kepada sunnah. Kita balik kepada teladan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, amrayni, dua urusan, dua perkara, dua pegangan yang kau tidak akan pernah, kalian tidak akan sesat. Kitab Allah dan sunnahku, kata baginda Muhammad. Di hadapan kita, Masya Allah, orang-orang beriman dengan keimanan yang mendalam, dia tidak pernah ragu. Dia sudah jatuh cinta kepada baginda Muhammad. Inilah jalanku. Hadhi sabili ad'u ila Allah. Ada manusia yang hidup di dunia ini gampang. Kemana jalan yang harus aku pilih? Di berbagai agama dunia, orang yang datang ke India, ada yang sapi Tuhannya, ada yang tikus, ada yang, semua dengan filosofinya. Kenapa sapi? Kenapa tikus? Kenapa? Na'udzubillah min dzalik. Sampai kepada pemujaan kepada bagian fisik manusia. Cari matahari, bulan, pohon. Banyak sekali Tuhan-Tuhan, banyak sekali idol-idol. Idola-idola yang menyesatkan mereka. Muncul era tertentu, artis, tokoh, orang kaya, orang yang sudah jatuh cinta kepada Rasulullah tidak akan, insyaallah, biidznillah, enggak akan matanya berpaling. Siapa? Ada pejabat sukses, matanya melotot. Ada orang kaya sukses, matanya melotot. Ada artis sukses, matanya melotot. Tidak. Matanya sudah tertuju kepada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan yang baik dalam diri Rasulullah itu untuk mereka yang yarjullah. Orang yang berharap kepada Allah itu yang dijadikan siapa? Ya Rasulullah. Wal yaumil akhir. Kepalanya yaumil akhir itu kampung kembali. Wa dzakarallaha katsira. Maka senjatanya, wiridnya kepada Allah. Kalau enggak lain, salawat Nabi. Sehingga muncul-muncul berbagai tren dunia digital kita, apapun yang muncul pada diri kita, kepada anak-anak kita. Kalau kita berhasil menanamkan kepada mereka tauhidul ibadah pada Allah, wa tauhidul uswah pada Rasulullah. Satunya ibadah pada Allah, satunya teladan kepada Rasulullah. InsyaAllah tidak ada kegamakan.
Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Islam ini para ulama membaginya. Pertama adalah aspek akidah yang perlu kita perbaiki untuk kita bisa tauhidul ibadah itu akidah. Sehingga dalam kesulitan-kesulitan kita tidak mencari tempat kembali. Ada orang-orang yang dengan kiai dekat, suruh kiai doa katanya gini. Besok ketemu orang sakti, ketemu apa? Lain lagi nasihatnya ke sana. Ketemu agama lain yang ini dianggap bisa doa. Datang semua dianggap tokoh agama yang punya doa apa dia datangi. Karena pecah. Orang yang tauhid kepada Allah hanya kepada Allah. Ini akidah. Konsekuensi akidah yang bersih ibadah. Sujudnya itu dalam makna yang utuh. Dia tidak memuji Allah ketika sedang sujud. Tapi perjalanan hidupnya adalah sujud. Dia tidak memuji Allah sepanjang sajadahnya. Tapi sajadah yang panjang. Istilah Taufik Ismail. Ada sajadah panjang terbentang. Dari mana? Sejak dia lahir sampai kuburannya itu sajadah panjang. Perjalanan hidupnya menuju kuburannya itu adalah sajadah sujud. Kepada siapa? Kepada Allah SWT. Tidak dibagi kepada yang lain. Itu ibadahnya. Ulama menyebut akidah, ibadah, akhlak. Nah ini. Pengenalan kita kepada baginda Muhammad. Kalau hanya akidah, ibadah, tidak akhlak. Islam ini bisa jadi garang, Bapak, Ibu sekalian. Akidah yang bersih, tauhid yang ini. Kemudian dimunculkan seakan-akan diwakilkan akidah yang bersih itu dengan kemarahan demi kemarahan. Ya, betul. Kemarahan Rasulullah kepada kemusyrikan, tetapi juga akhlak Rasulullah yang Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan dinul Islam itu dinul akhlak. Tidak, aku diutus kecuali akhlak. Jadi akhlak, akidah, ibadah sesuatu yang menyatu. Ketika akidah kita baik, ibadah kita baik, akhlak kita rusak, akan menjadi fitnah terhadap Islam. Itu orang soleh banget ya. Iya, tapi kasar banget itu orang. Tapi kata orang, kata yang lain, itu orang rajin salat. Tetangga saya itu iya. Tapi mulutnya tajam sekali kata yang lain. Menjadi fitnah terhadap Islam. Ya. Dalam kehidupan manusia, ya, orang melihat akhlak ini sebagai kebutuhan interaksi manusia. Manusia makhluk sosial di rumah tangga. Nggak usah jauh-jauh. Anak, istri, suami. Mereka saja sudah bisa menikmati atau tidak menikmati dunia akhlak kita. Belum keluar itu masyarakat terkecil. Tetangga akan menjadi saksi terdekat kita tentang keluarga kita. Tetangga paling tahu. Ya. Paling dulu menolong, sehingga Nabi mengatakan saking disuruh berbuat baik kepada tetangga, kata Nabi, aku kira tetangga akan dapat hak waris. Saking disuruh berbuat baik kepada tetangga, aku mengira, kata Nabi, jadi tetangga itu punya hak waris tadi. Saking disuruh tetangga. Bukannya rumah sama tetangga. Jadi jamaah salat subuh jamaah Allah. Kita ini orang yang antum semua di ini orang yang harus paling banyak senyum daripada orang-orang yang tidak salat subuh. Ketemu orang, assalamualaikum, kabar Pak, baik. Dia melihat masjid itu membawa aroma keindahan dan kebaikan dan kerahmat tamahan. Kita duluan, jangan tunggu mereka. Bapak Ibu alul masjid,
Ketemu orang senyum, Bapak. Tawar-menawar di warung dengan cara yang baik. Apa yang bisa dibantu oleh pada tetangga kita? Makanan kita nggak banyak, kata Nabi, banyakkan kuahnya. Masak daging, dagingnya nggak banyak, banyakin kuahnya. Kasih ada kuahnya lah, angkat-angkat kan enak tuh kan, diminum tetangga. Sehingga orang tertarik pada itu. Ya. Setelah ini ibadah akidah akhlak, ini aspek ke kita. Aspek berikutnya apa? Aspek sosial publik tadi, ya kita harus munculkan apa? Maka di surat Al-Asri, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Masa ini orang yang punya ini harus membentuk komunitas tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Sholih li nafsi, muslih li ghairi. Baik dia untuk dirinya, akidah, ibadah, akhlak. Sholih li nafsi, muslih li ghairi. Dia juga baik untuk lingkungannya, dia membentuk lingkungan. Keempat, berikutnya 1, 2, 3, 4, kelima apa yang disebut oleh kalam hikmahnya sahabat Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis sultanin ma la yaz'u bil Qur'an. Allah bisa mencabut kemungkaran, kebatilan dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dicabut dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kekuasaan bisa mencabut kemungkaran. Apa yang tidak bisa dicabut oleh Al-Quran? Apa maksudnya? 13 tahun Nabi di Mekah tanpa kekuasaan. Tidak sejengkal tanah dikuasai Nabi di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. Quran turun di mana? Turun di Mekah. Ada kekuasaan? Tidak ada. Setelah menyusun kekuatan di Madinah, 8 tahun menaklukkan Mekah. Kata Imam Ghazali, saudara kandung, saudara kembarnya Al-Quran adalah kekuasaan. Itulah bertemunya Quran dan kekuasaan, maka Mekah Mukarramah sampai akhir zaman menjadi kota Islam. Kapan? Setelah Quran bertemu saudara kembarnya kekuasaan. Maka umat Islam yang memisahkan Al-Quran dengan kekuasaan, dia tidak menemukan Mekah sebagai futuhat. Dia bisa menemukan Mekah pada zaman Nabi di awal. Akidah, ibadah, akhlak, kita mewujud komunitas, dan kekuasaan itu menjadi apa? Keberkahan ketika dia digunakan untuk mencabut kemungkaran. Maka perintah mencabut kemungkaran apa? Man ra'a minkum mungkaran apa? Falyughairhu biyadihi. Tangan, simbolnya kekuasaan. Fa'ilam yastati, nggak bisa dengan tangan, nggak punya ini kekuasaan. Fabilisani. Ini para ustaz, mubalik, ulama. Lisan. Lisan sama kekuasaan kuat mana? Kekuasaan. Saya pernah di Komisi 3 2004-2009. Kapolrinya Pak Jenderal Sutanto. Dia ngumumkan. Pertama rapat di Komisi 3. Saya kasih 1 bulan Kapolda untuk menyelesaikan judi. Kalau tidak bisa, saya evaluasi untuk saya ganti Kapoldanya. Apa yang terjadi zaman itu? Hilang betul. Itu seorang Kapolri ngomong. Seluruh Indonesia. Perjudian waktu itu 2004-2009, beliau 26 kalau tidak salah dilantik. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Para ulama penting nasihat, tetapi tanpa kekuasaan dia. 1 juta orang tanda tangan, 1 kepala daerah tanda tangan. Ya, 1 presiden, 1 gubernur, 1 bupati. Tentu akan berbeda. Di zaman ya kini dan dulu juga begitu sama. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar azan itu sesungguhnya dia adalah undangan kesuksesan.
Selevel apa kita bisa mewujudkannya? Minimal level pribadi, keluarga kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini 2 wilayah yang kita miliki. Wilayah ketiga, komunitas mulai berbeda-beda. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di Pangkal Pinang. Banyak muslim. Coba kita tinggal di India, kita tinggal di Amerika, beda-beda sudah masyarakat kita kuasai. Maka ibda' bin nafsik ku anfusakum, ini modal awal kita. Wa ahlikum nara. Makanya Al-Quran menyebutkan komunitas penghuni surga terbanyak dari mana? Dari wilayah yang bisa kita kuasai ini. Karena Allah tahu ada wilayah berikutnya ini kolektif. Kita Indonesia alhamdulillah mayoritas muslim. Harusnya kita bisa mewujudkan level berikutnya. Tapi daerah-daerah yang non berat bagi mereka. Tapi dalam level 2 ini kita minimal kita wujudkan. Tambah komunitas kita nih. Masjid. Indonesia besar, sangat mungkin mewujudkan itu. Nah, saya ingin tutup ceramah pagi ini dengan mengingatkan kita semua pada level pribadi, level keluarga. Pentingnya level keluarga, ini Bapak Ibu sekalian. Allah menggambarkan satu peristiwa nanti di surga, ada dialog penghuni surga. Dialog penghuni surga itu apa? Mereka membuka rahasianya kenapa mereka masuk surga. Surat At-Tur 25 ayat 52. Waqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalu. Penghuni surga itu kalau di surga itu saling tanya menanya. Ya, lagi santai, lagi nyaman. Abang, kok bisa masuk surga? Kenapa, Bang? Pak Ade, kenapa? Mas, Mbak, Mbok, Bude, kenapa bisa masuk surga? Mereka saling tukar-menukar. Masya Allah. Saling tukar-menukar rahasia resepnya. Ternyata resepnya sama yang Allah tunjukkan. Itu nanti, belum terjadi ini sekarang. Nanti itu dialog. Tapi Allah buka sekarang. Wa qala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Apa jawabnya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu berasal dari rumah tangga yang takut kepada Allah. Jadi mulai dari dirimu, mulai dari keluargamu. Baru kita bisa lingkungan nih, ini sudah terbentuk nih masjid kita, masyarakat kita. Ya. Pemerintahan kita mungkin kita mayoritas muslim kok, mungkin. Semoga Allah menolong kita semua untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan melalui keteladanan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tabliyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.